Minasan, konnichiwa, ketemu lagi sama Kak Bias dalam belajar bahasa Jepang bareng Kak Bias. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah memperkenalkan beberapa hal ke teman-teman, mulai dari huruf-huruf yang akan kita pelajari, lalu bentuk-bentuk kata yang akan kita temui juga ketika kita belajar bahasa Jepang. Nah, di pertemuan kali ini atau di video kali ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman beberapa aisatsu yang sering digunakan dalam bahasa Jepang. Aisatsu itu apa sih? Aisatsu itu adalah salam atau greetings yang biasanya kita ucapkan ketika kita ketemu sama orang, ketika kita ya berpisah, atau kita nanyain kabar, atau misalnya dan banyak lagi sih, atau sesuatu yang formal, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Saya punya beberapa contekan di sini supaya nanti nggak lupa. Sekarang kita mau bahas dulu kalau misalnya kita beberapa salam yang kita gunakan kalau kita bertemu dengan orang lain. Oke. Yang paling sering dikenal mungkin atau didengar adalah konnichiwa. Nah, itu juga yang sering saya gunakan ya di awal video, yaitu konnichiwa. Sebenarnya konnichiwa ini artinya apa sih? Apakah selamat siang atau halo atau apa? Nah, sebenarnya kalau diartikan sering banget orang mengartikan ini, atau misal di film-film ya, di animasi, orang mengartikan ini sebagai selamat siang. Padahal sebenarnya konnichiwa itu nggak harus digunakan ketika kita ketemu orang lain di siang hari. Kapanpun kita bisa menggunakan konnichiwa selama hari itu adalah saat tersebut adalah pertama kali kita ketemu dengan orang tersebut di hari itu. Jadi misalnya saya ketemu sama teman-teman atau saya ketemu sama kamu nih lagi jalan di mall misalnya, dan itu adalah pertama kalinya kita ketemu di hari itu walaupun sudah sore misalnya, jadi kita bisa tetap menggunakan konnichiwa. Begitu juga kalau misalnya malam hari, nggak masalah kita pakai konnichiwa selama itu adalah kali pertama kita bertemu di hari tersebut. Jadi kalau misal ketemu di malam harus konnichiwa sensei? Enggak, standarnya memang konbanwa, tapi kalau misalnya mau pakai konnichiwa istilahnya masih boleh, walaupun secara umum konnichiwa memang digunakan pada siang hari sampai sore lah, selama matahari itu masih kelihatan. Oke. Terus berikutnya adalah ohayo gozaimasu, atau seringkali diartikan sebagai selamat pagi. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ohayo gozaimasu nggak hanya bisa kita gunakan pada saat kita bertemu orang lain di pagi hari, tapi bisa juga siang, malam, sore kita bisa pakai ohayo gozaimasu selama ada syarat ini, selama kita memang datang lebih awal dari jam yang dijanjikan dengan orang tersebut. Jadi biasanya orang tersebut yang kemudian akan mengucapkan ohayo gozaimasu kepada kita karena kita datang lebih awal. Karena ohayo itu sebenarnya diambil dari kata hayai yang artinya cepat gitu. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja kita menggunakan ohayo gozaimasu selain di pagi hari, selama memang konteksnya adalah kita janjian ketemu dan pada saat bertemu kita datang lebih awal, maka orang lain akan menyapa kita dengan ohayo gozaimasu. Tapi kalau misalnya orang lain yang datang lebih awal, maka kitalah yang nantinya akan mengucapkan ohayo gozaimasu gitu. Terus boleh gak sih ngomongnya cuma ohayo aja? Boleh, selama ketemunya misalnya kita atau menyapanya itu ke teman sendiri, itu boleh-boleh aja. Hayo, itu langsung gak apa-apa. Atau sama orang yang lebih muda itu juga gak apa-apa, pakainya cuma ohayo. Tapi kalau kita mau sopan dalam kondisi yang formal, ketemu dengan orang yang lebih tua misalnya, atau orang yang lebih dihormati, maka saran saya kita gunakan ohayo gozaimasu. Oke. Berikutnya adalah konbanwa. Konbanwa ini artinya selamat malam ya, atau kalau bahasa Inggris itu good evening. Kita gunakan ketika kita bertemu dengan orang lain di malam hari. Jangan gunakan konbanwa ketika kita berpisah, karena itu nanti beda lagi greetingsnya. Kalau konbanwa ini tidak harus digunakan misalnya di jam-jam yang udah malam, yang dianggap malam, misalnya
dipakainya setelah jam 6 sore, enggak juga. Dalam beberapa kondisi tertentu, kalau misalnya di musim dingin lah ya, ketika matahari itu terbenam lebih awal, maka kongbangwa tetap bisa digunakan lebih awal. Jadi selama kita lihat udah nggak ada matahari nih di langit, kita bisa menggunakan kongbangwa. Tapi kalau misalnya Sensei, karena ini aku makanya aku kira masih jam 5 sore, jadi aku masih pakai konnichiwa, gimana? Ya nggak apa-apa, nggak masalah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Oke? Lalu yang berikutnya ada yang namanya oyasumi nasai. Nah, oyasumi nasai ini kita gunakan sebenarnya kalau bukan bertemu sih, tapi ketika kita berpisah dengan orang lain, baik itu misalnya kita mau tidur atau memang kita habis ketemuan pisah, nggak ketemu lagi sampai besok, maka kita nyebutnya oyasumi nasai. Oyasumi, yasuminya itu sebenarnya diambil dari kata yasumu, yaitu beristirahat. Jadi kalau diartiin secara harfiah, beristirahatlah gitu. Jadi oyasumi nasai kita hanya gunakan ketika kita mau mengucapkan selamat istirahat atau selamat tidur. Jadi kalau kita pisah baru kita mengucapkan oyasumi nasai. Pisahnya di malam hari ya. Oke. Kalau pisahnya di siang hari gimana? Oke, itu ntar saya jelaskan. Berikutnya ada yang namanya sayonara. Ini mungkin teman-teman udah sering dengar juga. Ini selamat tinggal, sampai jumpa. Ini standar banget untuk digunakan sayonara. Atau sebenarnya sayonara itu ada yang pernah bilang ke saya, sayonara itu dipakai kalau misalnya kita berpisahnya agak lama. Tapi kalau misalnya besok udah ketemu lagi, nggak usah pakai sayonara, pakai aja mata ashita misalnya, atau mata atode, atau ja mata gitu. Jadi gunakan aja mata, tinggal ditambahin belakangnya misalnya mata ashita, sampai ketemu besok, atau sampai ketemu hari Minggu ya, mata nichiyobi ne, kira-kira seperti itu. Nah, itu nanti saya akan jelasin ya, kayak perlu deh tuh. Oke, berikutnya kalau misalnya kita mau nanya kabar, kita bisa pakai o genki desu ka atau genki desu ka. Kalau sama teman yang lebih deket lagi, udah sering ketemu, misalnya genki, biasanya cuma gitu aja. Jadi kita bisa pakai o genki desu ka atau genki desu ka, atau bisa juga cuma genki. Itu nggak masalah selama kalian memang mengucapkan itu sama teman yang sudah kalian kenal deket lah ya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menjawab oh hai genki desu, ya saya baik, atau iye genki ja arimasen, misalnya enggak saya kurang sehat, kira-kira seperti itu. Kalau mau nanya kabar, genki desu ka? Oke, mungkin nanti setiap pertemuan saya akan tanya ke kabar kali ya ke teman-teman supaya terbiasa. Minasan konnichiwa genki desu ka? Oke. Lalu kalau misalnya kita mau mengucapkan sesuatu yang formal, ada yang namanya selamat. Misalnya kita bisa mengucapkan dengan omedetou gozaimasu, selamat. Nah, ini selamatnya macam-macam ya, bisa kita gunakan pada satu ulang tahun, pernikahan, kelulusan, punya anak misalnya, itu kita bisa ucapin pakai omedetou gozaimasu. Atau kalau mau lebih tidak terlalu formal, kita bisa hilangkan gozaimasu-nya, maka menjadi omedetou gitu. Nah, kalau misalnya mau ngucapin selamat ulang tahun gimana? Maka kita tambahin aja di depannya otanjoubi omedetou gozaimasu, otanjoubi omedetou gozaimasu. Atau bisa juga cuma sekedar tanjoubi omedetou, ya tergantung kayak kita mau mengucapkannya secara formal atau secara biasa-biasa aja gitu. Nah, bentar lagi nih saya buat video ini kan sebelum tahun baru, mudah-mudahan tayang sebelum tahun baru. Kalau misalnya kita mau ngucapin selamat tahun baru gimana sensei? Maka kita bisa nyebutin akemashite omedetou, akemashite omedetou. Mau pakai gozaimasu boleh? Boleh. Akemashite omedetou gozaimasu, itu boleh-boleh aja gitu. Jadi kita nanti kalau misalnya tahun baru, kalian bisa gunakan itu untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman kalian, atau mungkin pada pacar, atau mungkin untuk orang tua dan lain sebagainya. Sorry ya guys, ini gerah, makanya dari tadi sensei terpaksa menguncir rambut karena gerah. Oke, terus bagaimana kalau misalnya kita mau minta maaf?
Minta maaf ini sebenarnya ada lumayan banyak cara yang bisa kita gunakan, tapi saya jelasin beberapa yang standar-standar aja ya. Misalnya kayak sumimasen itu ya permisi, atau maaf ya, dan ini konteksnya lebih formal. Atau misalnya kita bisa juga bilang gomen nasai. Gomen nasai ini biasanya sedikit lebih sedikit kurang formal lah. Biasanya kita gunakan ketika kita meminta maaf kepada teman, pacar, tadi ke orang tua juga masih bisa gomen nasai. Oke. Terus kalau misalnya kita mau minta maafnya nih formal banget nih, kita memang melakukan kesalahan, kita tulus mau minta maaf sama bos misalnya, atau sama senior. Nah, kita ngomongnya gimana ya sensei? Oke, kita bisa bilang misalnya moshiwake gozaimasen deshita, atau moshiwake arimasen deshita, itu juga boleh. Jadi kita benar-benar minta maaf. Dan jangan lupa ketika kita minta maaf, jangan lupa badannya sedikit menunduk. Kalau misalnya minta maaf, misalnya kita nabrak orang nih nggak sengaja, sumimasen, itu nggak apa-apa, cuma nundukin kepala kita doang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang melakukan kesalahan, maka kita harus menunduknya itu lebih 90 derajat, is it? Jadi nunduknya itu ada 45 derajat, ada 90 derajat gitu. Jadi semakin kita ngerasa bersalah, maka makin rendah tundukan kita. Nah, terus kalau misalnya kita mau mengucapkan terima kasih, itu gimana sensei? Oke, kalau terima kasih ini juga sebenarnya lumayan banyak sih, tergantung seberapa besar kita berterima kasih sama orang tersebut. Ada yang cuma nyebutnya domo, misalnya kayak gitu. Itu ada aja gitu yang domo, misalnya kita berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh orang yang memang tugasnya itu gitu. tugasnya membantu kita. Contoh misalnya gini, kita di mall terus kita nggak tahu toilet ada di mana ya, terus kita nanya sama orang yang bekerja di resepsionis misalnya, terus kita nanya toilet di mana ya, lalu dia bilang oh ada di sebelah sana. Maka karena itu adalah tugasnya dia untuk memberitahu kita, nggak apa kalau kita misalnya cuma mau bilang domo gitu. Tapi mau nyebut terima kasihnya lengkap boleh nggak sensei? Boleh. Kalian boleh nyebut dengan domo, arigato gozaimashita kalau sudah dibantu. Tapi kalau misalnya sebelum kita dibantu, kita bisa ngomongnya domo arigato gozaimasu kayak gitu. Atau cuma arigato gozaimasu itu juga boleh. Atau cuma arigato domo kalau memang sama teman-teman dekat, atau memang yang kalian dibantu sesuatu yang memang tugasnya dia, istilahnya gitu, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau aduh saya banyak-banyak ngucapin terima kasih banget nih, misalnya nih udah nyusahin kamu misalnya, itu kita bisa bilang iro to osewa ni narimashita misalnya, atau iro osewa ni arigatou gozaimasu, ya itu boleh-boleh aja. Nanti saya tulis deh di bawah supaya mungkin akan lebih memudahkan ya buat teman-teman. Standarnya sih biasanya kalau kita udah dibantu macam-macam nih, misalnya aduh iro to osewa ni nari arigatou gozaimashita, itu agak ribet memang, tapi kalau mau gampang, nggak mau keserimpet ngomongnya, boleh ngomong cuma domo arigatou gozaimashita. Nah, itu yang kira-kira bisa teman-teman ucapin. Beberapa salam standar yang bisa kita ucapkan ke orang lain ketika kita ketemu mereka, ketika kita berpisah, ketika kita mau minta maaf, dan juga ketika kita mau mengucapkan terima kasih. Nah, di video berikutnya mungkin saya akan mulai masuk ke dalam bukan perkenalan lagi, tapi kita udah mulai masuk ke dalam tata bahasa. Mungkin di awal saya akan ngejelasin tentang hiragana, katakana, dan kanji dulu, penggunaannya seperti apa. Kalau sebelumnya cuma kenalan, karena ini saya akan jelasin penggunaannya, cara bacanya, dan lain sebagainya. Baru nanti kita akan masuk ke dalam tata bahasa yang paling standar, dimulai dari partikel, cara menyusun kata, atau bahkan kita akan mulai belajar menghafal kosakata dulu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini membantu teman-teman. Kalau misalnya suka boleh di like, kalau misalnya pengen follow juga monggo-monggo aja.
pengen subscribe, monggo, boleh banget. Mau di share juga apalagi, terutama untuk teman-teman yang mungkin punya komunitas belajar bahasa Jepang. Nah, kira-kira sampai di sini yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Sampai ketemu.